Zelensky mengancam NATO karena menolak memberlakukan zona larangan terbang. Pasukan Vladimir Putin telah dihancurkan oleh perlawanan Ukraina dan bisa kalah dalam perang, menurut seorang jenderal top Inggris. Saat Presiden Rusia bersumpah untuk melanjutkan invasi, Kepala Staf Pertahanan Laksamana Sirtony Radakin mengatakan invasi di Ukraina tidak berjalan dengan baik untuk Kremlin. Sang jenderal menambahkan pasukan Putin berantakan dengan 8 pesawat Rusia ditembak jatuh dalam 1 hari, kehilangan 1.000 tentara per hari dan konvoi besar 15.000 tentara dan ratusan kendaraan terhenti. Ditanya apakah Rusia mengambil alih Ukraina, tak terhindarkan Sirtony mengatakan kepada BBC, "Tidak, saya pikir kita telah melihat invasi Rusia yang tidak berjalan dengan baik. Saya pikir kita juga melihat perlawanan luar biasa oleh Ukraina, baik angkatan bersenjatanya maupun rakyat, dan kita melihat persatuan seluruh dunia bersatu memberi tekanan kepada Rusia. Rusia menderita. Rusia adalah kekuatan yang terisolasi, kekuatannya berkurang dari 10 hari yang lalu. Beberapa elemen utama pasukan Rusia telah dihancurkan oleh respon Ukraina. Anda juga telah melihat kegagalan mendasar dalam hal pemeliharaan dan kegagalan KIT mereka. Rusia belum beroperasi pada skala ini sejak Perang Dunia Kedua dan ini sangat kompleks dan sulit." Namun dia mengatakan panggilan kunci dari Kiev, zona larangan terbang, tidak akan membantu mereka yang berada di darat. Para pemimpin Ukraina telah berulang kali menyerukan zona larangan terbang, tetapi Putin memperingatkan bahwa memaksakan satu zona akan dianggap partisipasi dalam konflik bersenjata. NATO telah mengesampingkan karena aliansi tersebut khawatir hal itu akan memicu konflik yang lebih luas. Zona larangan terbang tidak akan membantu. Sebagian besar penghancuran berasal dari artileri, bukan dari pesawat Rusia. Jika kita mengawasi zona larangan terbang, itu berarti kita mungkin harus menghancurkan sistem pertahanan Rusia dan kita akan memiliki pesawat NATO di udara bersama pesawat Rusia. Dan kemudian potensi menembak jatuh mereka dan kemudian mengarahkan ke sebuah eskalasi, katanya. Seorang anggota pasukan pertahanan teritorial yang bekerja sebagai penyanyi sebelum invasi Rusia berjaga di sebuah pos pemeriksaan di bagian timur wilayah di Kiev, Ukraina pada hari Minggu. Presiden Zelensky pada Minggu mengatakan bahwa Rusia telah menjatuhkan rudal-rudal di kota Vinnytsia di Ukraina Barat saat ia kembali menyerukan zona larangan terbang di daerah negara itu. Zelensky mengatakan dalam pidato yang disiarkan televisi bahwa kota itu yang berpenduduk sekitar 600.000 orang dan jauh dari garis depan invasi dihantam dengan 8 rudal. Serangan rudal brutal dan sinis telah menghancurkan bandara. Mereka menjatuhkan penghancuran total infrastruktur kami, kata Zelensky. "Kami ulangi, setiap hari tutup langit di atas Ukraina, tutup untuk semua rudal Rusia, pesawat tempur Rusia, untuk semua teroris ini." Zelensky memohon untuk menjadikan langit di atas Ukraina sebagai zona untuk penerbangan kemanusiaan saja, tanpa roket, tanpa bom udara. "Kami adalah manusia, dan adalah tugas kemanusiaan Anda untuk melindungi kami, melindungi orang, dan Anda dapat melakukannya," kata Zelensky. "Jika Anda tidak melakukan itu, jika Anda setidaknya tidak memberi kami pesawat agar kami dapat melindungi diri kami sendiri, hanya ada satu kesimpulan, Anda juga ingin kami dibunuh secara perlahan." Menteri Luar Negeri Dmytro Kuleba membagikan video salah satu rudal yang melayang di udara setelah ditembak oleh pasukan Rusia. Putin melanjutkan serangan misilnya yang pengecut dan biadab, pemboman udara terhadap warga sipil, kata Kuleba. Komentar Zelensky datang hanya beberapa hari setelah dia menyebut NATO lemah. Dalam pidato Jumat setelah aliansi itu menolak zona larangan terbang di atas Ukraina, dia telah menyerukan zona larangan terbang setelah pasukan Rusia pada hari Jumat mengambil alih pembangkit listrik tenaga nuklir di Ukraina selama serangan penembakan. "Kami percaya bahwa negara-negara NATO telah menciptakan narasi bahwa penutup langit di Ukraina akan memprovokasi agresi langsung Rusia terhadap NATO," kata Zelensky. "Ini adalah self-hypnosis.
dari mereka yang lemah, kurang percaya diri secara internal. Meskipun faktanya mereka memiliki senjata berkali-kali lebih kuat dari kita. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan dalam jumpa pers di Brasil pada hari Jumat bahwa Amerika Serikat tidak akan membuat zona larangan terbang karena penerapannya dapat memicu perang lebih lanjut di Eropa. Satu-satunya cara untuk benar-benar menerapkan sesuatu seperti zona larangan adalah dengan mengirim pesawat NATO ke wilayah Ukraina dan menembakkan jatuh pesawat Rusia, dan itu dapat menyebabkan perang penuh di Eropa, kata Blinken. Presiden Joe Biden menjelaskan bahwa kami tidak akan berperang dengan Rusia, tapi kami akan berusaha keras dengan sekutu dan mitra untuk memberi Ukraina sarana untuk membela diri secara efektif, katanya. Pertempuran yang sudah memasuki minggu kedua tak juga membuat Rusia bisa menundukkan Ukraina. Bahkan Angkatan Udara Rusia tak berdaya di langit Ukraina. Sejumlah jet-jet tempur dan helikopter serang Rusia berhasil dirontokkan pasukan Ukraina. Melihat kondisi itu, Angkatan Udara mulai menerbangkan jet tempur canggih yang menjadi andalan mereka, Sukhoi Su-35. Dikutip dari Tribun Timur, otoritas Rusia sudah memposting jet tempur Su-35 yang baru kembali dari misi pemboman di Ukraina. Rusia sudah mengeluarkan senjata andalan mereka untuk menaklukkan udara Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengunggah video pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 sebelum dan setelah menyelesaikan misi di Ukraina. Perlahan mulai terungkap kelemahan utama AU Rusia di medan perang. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, intelijen AS telah memperkirakan kemungkinan serangan sengit oleh Moskow yang akan dengan cepat memobilisasi kekuatan udara Rusia yang besar yang dikumpulkan militernya untuk memobilisasi langit Ukraina. Setelah serangan pembuka serangan pada 24 Februari, para analis memperkirakan militer Rusia akan segera mencoba menghancurkan angkatan udara dan pertahanan udara Ukraina. Sebagian analisa tersebut memang terbukti. Pada 24 Februari, Rusia menginvasi Ukraina dengan meluncurkan rentetan rudal jelajah dan balistik yang menghancurkan radar peringatan dini berbasis darat di seluruh negeri. Serangan-serangan terhadap pangkalan-pangkalan udara utama ini hampir melumpuhkan angkatan udara Ukraina. Langkah selanjutnya, seperti yang dispekulasi oleh para ahli barat, adalah menghancurkan aset udara Ukraina. Hanya saja, jet tempur Rusia sebagian besar tetap di darat. Sampai sekarang, ini telah membantu Angkatan Udara Ukraina untuk terus menerbangkan misi serangan udara dan serangan darat divisi tingkat rendah. Kiev juga mengklaim telah menembak jatuh sedikitnya 29 pesawat Rusia. Namun, ini masih harus diverifikasi.